Allah Bapa dengan manusia yang telah terpisah karena dosa. Yesus sebagai manusia dengan satu tangan memegang tangan manusia dan dengan tangan yang lain memegang tangan Allah Bapa di sorga. Setan oleh tipu muslihat dosanya hendak memisahkan manusia dengan Allah Bapa, sumber kehidupan. Dengan demikian, nasib manusia hanyalah kematian. Namun Yesus oleh kematiannya memperdamaikan dan mempersatukan manusia kembali dengan Allah Bapa. Memang kemanusiaan Yesus bagaikan rantai emas yang mengikatkan dan mempersatukan kita kembali dengan Allah Bapa. Namun setan dengan segala tipu dayanya dapat menimbulkan banyak problema lainnya yang menyangkut kemanusiaan Yesus. Sewaktu inkarnasi, Yesus datang sebagai manusia dalam daging dengan segala keterbatasannya, dengan kemungkinan untuk berdosa, sinful. Namun, dia tidak berdosa, sinless. Dalam pertemuan gereja Advent dengan beberapa tokoh gereja evangelical aliran Calvin pada tahun 1950-an, mereka beranggapan bahwa kata sinful itu bukan berarti kemungkinan berdosa, tetapi memang berdosa. Bagi golongan tersebut, inkarnasi Yesus sebagai manusia sinless. Hanya yang sinless dapat menjadi juru selamat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah tanggapan aliran agama yang demikian terhadap dosa? Tidak heran, bagi mereka itu dosa diwarisi, dosa bawaan. Manusia tak dapat menang atas dosa. Kalau Tuhan telah takdirkan seorang selamat, dia selamat. Atau sebaliknya. Nah, inilah yang disebut predestination. Karena kematian, Yesus di kayu salib telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Ia selamat. Sekali ia selamat, seterusnya ia selamat. Nah, inilah yang disebut once saved, always saved. Nah, di dalam observasi, apabila kita berhadapan dengan aliran agama yang berbeda, ada baiknya diketahui ajaran mereka. Dengan demikian kita dapat lebih mengerti arti istilah-istilah agama yang mereka gunakan. Kita dapat gunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh mereka tanpa merubah pendirian kita. Manusia yang lahir dalam daging dengan segala keterbatasannya yang kita sebut sinful, dengan pertolongan Roh Suci dapat menang atas dosa, sebagaimana Yesus pun telah menang. Dengan demikian, tuduhan setan bahwa hukum Tuhan tak dapat ditaati manusia tidak benar. Nah, gereja Rom menangani konsep sinless dengan cara berbeda. Agar Yesus sinless, ibunya harus lahir sinless. Melalui doktrin Immaculate Conception, Maria dalam kandungan ibunya secara mujizat telah terpelihara dari semua dosa. Sewaktu Yesus lahir, ia pun sinless seperti ibunya. Juru selamat telah terpelihara dari noda dosa bawaan. Bagi pengikut Yesus, Yesus adalah teladan kita. Walaupun ia lahir dalam daging, sinful, dengan pertolongan Roh Suci, ia dapat menang atas dosa, sehingga sinless.
kita murid-muridnya, dengan kuasa yang sama dari Roh Suci, kita dapat menang atas dosa pula. Dengan demikian, tuduhan setan bahwa hukum Tuhan tidak dapat ditaati tidak benar. Jadi apakah kesimpulannya? Tanpa kealahannya, Kristus tidak dapat menjadi juru selamat kita. Karena hanya Allah dapat jadi juru selamat. Tanpa kemanusiaannya, ia tidak dapat memikul salib demi kita. Karena hanya sebagai manusia, ia dapat mati. Yesus Kristus sebagai Allah manusia menyelamatkan kita dari dosa dan mengakhiri pertentangan besar dengan kemenangannya atas dosa, kematian, dan setan. Segala puji bagi Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sekian, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat yang keempat dengan judul Hikmat dari Pengajarannya. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini. Terima kasih.